Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevia Destawarai dari Fakultas Teknologi, Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menuntaskan ujian tengah semester saya yang sudah diberikan oleh dosen saya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan pula. Untuk pertanyaan pertama, manfaat dan kekurangan ERP. Di sini saya sudah mencari beberapa referensi. Manfaat dari ERP adalah meningkatkan visibility atau visibilitas, otomatisasi dan workflow yang koheren, satu sumber data terpusat untuk pelaporan, analisa, dan statistik. Jadi maksudnya satu data itu bisa mencakup semuanya. Dimungkinkan satu software untuk seluruh perusahaan. Jadi ada satu software yang multifungsi bisa digunakan untuk banyak perusahaan. Kemudian dimungkinkan pemanfaatan model bisnis intelijen, e-commerce, integration, SCM, warehouse management, CRM, dan lain-lainnya. Bersifat modular sehingga dapat diimplementasikan secara parsial. Database terpusat memudahkan pemeliharaan, tersedia API untuk integrasi yang sistem luar biasa, memudahkan order tracking, inventory, revenue, sales forecasting, dan aktivitas yang berkaitan. Kemudian kekurangannya adalah mahal, mungkin karena aplikasinya bisa mencakup semuanya, jadi biayanya pasti lebih mahal. Siklus implementasinya terlalu panjang, payback sulit diukur, membutuhkan partisipasi user untuk hasil yang lebih maksimal, membutuhkan biaya infrastruktur yang lebih. Selain mahal, biaya infrastrukturnya itu juga harus membutuhkan lebih banyak lagi. Migrasi yang rumit, sulit diterapkan pada organisasi yang memiliki organisasi di desentralisasi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah, jelaskan area SCM atau Supply Chain Management. Di sini ada beberapa pengertian menurut beberapa para ahli pula. Pertama dari James Amona, SCM adalah sistem pendekatan lokal untuk mengantarkan produk ke konsumen akhir dengan menggunakan teknologi informasi dalam mengkoordinasikan semua elemen supply chain, mulai dari pemasok hingga ke retail. Kemudian menurut Stevenson, SCM adalah suatu koordinasi strategis dari rantai pasokan dengan tujuan untuk mengintegrasikan manajemen penawaran dan permintaan. Kemudian ada menurut Robert J. Forpura, Gail M. Zhang, Carl M. Lund. Mereka mendefinisikan SCM dengan pengertian yang sama, yaitu SCM adalah kegiatan mengantarkan produk dari bahan baku melalui pelanggan, termasuk sumber bahan baku dan suku cadang, manufaktur dan perakitan, pergudangan dan pelacakan inventaris, pesanan yang masuk, dan manajemen pemesanan. Namun secara umum dapat disimpulkan SCM adalah manajemen rantai pasokan. Sebagaimana disebutkan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa definisi SCM merupakan sistem pengelolaan dan pengawasan rantai siklus. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Contoh real yang berbeda dari MRP. Tapi karena sudah ada petunjuk kita bisa mencantumkan contoh umum dari ERP, saya akan memberikan contoh umum dari ERP, yaitu Sales Ordering Processing, Purchasing, Production Planning, Financial Accounting, dan Human Resource. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Sebutkan beberapa software ERP, berikan ulasan kelebihan dan kekurangannya. Di sini saya sudah mempunyai jawabannya. Software ERP salah satunya Odoo ERP.
Sebuah software ERP berteknologi modern yang dapat membantu mengelola bisnis secara keseluruhan. Kelebihannya adalah mampu mengelola berbagai operasi bisnis, memiliki fitur yang canggih, dan menurunkan biaya TCO, menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Odoo ERP juga mempunyai kekurangan. Apa aja? Di sini ada 3 kekurangannya. CEO untuk teks, performa yang kurang baik, dan pemakaiannya yang sangat rumit. Kemudian ada NetSuite ERP. Itu adalah sistem ERP omnichannel yang mungkin tidak pernah digunakan atau dibutuhkan. Tetapi software ini menjadi pelopor beberapa software ERP yang telah banyak dijual di pasaran. Nah, NetSuite ini hampir tidak mempunyai kekurangan, tapi kelebihannya juga lumayan. Memiliki reputasi yang lebih efisien, lebih banyak pelanggan terpuaskan, laporan keuangan yang akurat, sistem perencanaan keuangan yang akurat, dan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Kemudian ada Sage Intacct. Sistem ini berguna untuk menutup berbagai kekurangan fungsi dan software lain dalam industri manajemen keuangan. Kelebihannya adalah tampilan yang mudah untuk digunakan, memiliki reputasi yang bagus, memiliki fitur yang lengkap, transaksi pembelian yang cepat, sistem keamanan yang tinggi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Contoh yang berbeda dari flowchart proses modeling. Di sini saya menemukan referensi, yaitu salah satunya notasi proses bisnis pemodelan atau BPMN. BPMN terdiri dari blok bangunan dasar. Keterangannya adalah arus objek. Di sini ada lingkaran sebagai acara, persegi panjang dengan sudut membulat sebagai aktivitas, dan bentuk intan atau seperti bangun layang-layang itu sebagai gateway. Kemudian untuk menghubungkan objek terdiri dari panah yang menunjukkan aliran urut, yaitu panah penuh tidak putus-putus, dan aliran pesan untuk panah yang putus-putus. Jalur berayun, di sini ada wadah grafis sebagai kolam atau wadah. Jalur subpartisi atau kolam, di sini ada artefak, objek data, kelompok, dan anotasi. Gambarnya bisa dilihat ya. Demikian yang bisa saya jabarkan dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.